Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ketika Elisabet menyambut Bunda Maria di dalam rumahnya, Elisabet mengucapkan semacam madah yang menekankan Bunda Maria sebagai teladan orang beriman. Ini yang dalam madah ya, yang diucapkan oleh Elisabet. Di sana ditekankan soal peranan Bunda Maria sebagai teladan orang beriman, teladan bagi kita. Madah yang diucapkan oleh Elisabet ditanggapi Bunda Maria juga ditanggapi dengan madah. Bunda Maria menanggapi dengan madah pula. Ditonjolkan dalam madah ini ialah kasih Allah yang telah juga ditanggapi dengan iman yang penuh penyerahan. Kasih Allah yang dinyatakan kepada Bunda Maria, dan Bunda Maria ya, menanggapi dengan iman penuh penyerahan kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, pujian-pujian yang diungkapkan Bunda Maria dikenal dengan Kidung Maria atau Magnificat. Kalau kita perhatikan ya, Kidung Maria yang telah kita dengar ya, terdiri dalam dua bagian. Bagian pertama berbicara soal tindakan kuasa Allah. Bunda Maria mengagungkan tindakan kuasa Allah demi dirinya, seorang perempuan dengan status sosial yang rendah. Lewat berbagai ungkapan ditekankan prakarsa kasih Allah. Bagaimana tadi nampak ya, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Yang Maha Kuasa telah melakukan
perbuatan besar kepadaku. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Saudara kasih, bagian kedua dari Kidung Maria digambarkan semacam revolusi sosial yang dikerjakan dan nanti akan dipenuhi Allah ya di muka bumi. Nilai-nilai yang dianut dunia ya akan dijungkir balikkan, bahwa akan terjadi revolusi yang tidak pernah ya terbayangkan oleh manusia, di mana Allah masuk dalam sejarah dan akan memulai segala sesuatu secara baru. Nilai-nilai yang dianut dunia akan dijungkir balikkan nampak ya. Dalam kidung tadi ya, yang menurunkan orang-orang yang berkuasa ya, dari tahtanya, meninggikan orang-orang yang rendah, melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ini nilai-nilai yang dianut dunia ya akan dijungkir balikkan. Saudara-saudara yang kasih, Bunda Maria memuji Tuhan. Ia meluhurkan Allah ya, memuji keagungan Tuhan yang menjadi sumber berkat-Nya. Dan tentu kita diajak ya dalam hidup kita meneladan iman Bunda Maria ya. Sikap imannya yang sungguh luar biasa. Bunda Maria telah dipilih oleh Allah menjadi ya, ibu juru selamat ya, ibu Tuhan Yesus. Maka ia juga memuliakan Tuhan atas ya, kasih-Nya yang diterimanya. Demikian juga dalam hidup kita ya, kita ini hidup karena ya kasih Tuhan, ya, belas kasih-Nya. Maka kita diajak seperti Bunda Maria ya, dalam hidup kita senantiasa ya, memuji Tuhan, ya, memuliakan Tuhan, ya, bersyukur ya atas rahmat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Ya, ini Pak kasih, kita diajak dalam hidup ini senantiasa ya bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita.